Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nopianti dengan NIM C1C1190626. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya ingin menjelaskan materi saya, di mana judul makalah saya yaitu analisis bisnis dan kelayakan usaha. Langsung saja bagian A, pengertian bisnis. Nah, sebelum itu pada saat mendengar kata bisnis, ingatan kita sejenak akan membayangkan berbagaimana aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan besar. Contoh seperti PT Unilever Indonesia, PT Indofood Sukses Makmur, maupun berbagai perusahaan kecil yang melakukan kegiatan perdagangan dan produk. Nah, langsung saja, apa sih yang dimaksud dengan bisnis itu sendiri? Nah, dalam pengertian itu, kegiatan bisnis berbagai aktivitas yang dilakukan atau diinginkan oleh konsumen. Dapat dilakukan oleh organisasi perusahaan yang memiliki badan usaha hukum maupun badan usaha seperti pedagang kaki lima, warung yang tidak memiliki surat izin tempat usaha dan surat izin usaha perdagangan serta usaha informal lainnya. Nah, kemudian serta usaha informal lainnya. Nah, kemudian bagian B yaitu pengertian kelayakan usaha. Nah, kelayakan artinya penelitian yang dilakukan secara mendalam. Nah, bertujuan untuk menentukan apakah usaha yang dijalankan akan memberikan manfaat yang lebih besar dibandingkan dengan biaya yang akan dikeluarkan. Nah, dengan kata lain, kelayakan dapat berarti bahwa usaha yang dijalankan akan memberikan keuntungan finansial dan non-finansial. Kemudian sesuai dengan tujuan yang mereka inginkan. Layak juga berarti dapat memberikan keuntungan yang tidak hanya bagi perusahaan yang menjalankannya, tetapi juga bagi investor, kreditor, pemerintah, dan masyarakat luas. Baik, itu saja materi dari saya, dan materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dipaparkan oleh saudari Nopianti, yaitu proses dan studi kelayakan usaha. Nah, studi kelayakan usaha dapat dilakukan melalui tahap-tahap sebagai berikut. Yang pertama itu tahap penemuan ide atau perumusan gagasan. Tahap penemuan ide adalah tahap di mana wirausaha mendapatkan ide untuk merintis usaha baru. Yang kedua yaitu tahap formulasi tujuan. Tahap ini merupakan tahap perumusan visi dan misi bisnis, seperti visi dan misi bisnis yang hendak diemban setelah bisnis tersebut diidentifikasi, apakah misalnya untuk menciptakan barang dan jasa yang diperlukan masyarakat sepanjang waktu ataukah untuk menciptakan keuntungan yang langgeng. Yang ketiga yaitu tahap analisis. Tahap penelitiannya itu proses sistematis yang dilakukan untuk membuat suatu keputusan apakah bisnis tersebut layak dilaksanakan atau tidak. Nah, yang terakhir yaitu tahap keputusan. Setelah dievaluasi, dipelajari, dianalisis dan hasilnya meyakinkan, langkah berikutnya adalah tahap pengambilan keputusan. Apakah bisnis tersebut layak dilaksanakan atau tidak? Karena menyangkut keperluan investasi yang mengandung resiko, maka keputusan bisnis biasanya didasarkan pada beberapa kriteria. Mungkin itu saja. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan materi yang dipaparkan oleh saudari Marjuni. Bagian D yaitu analisis kelayakan usaha. Bahwa untuk mengetahui layak tidaknya suatu bisnis untuk dilakukan harus dianalisis berbagai aspeknya. Berikut ini akan dibahas berbagai kriteria yang dapat dijadikan aspek penilaian. Yang pertama, analisis aspek pemasaran.
Untuk menganalisis aspek pemasaran, wirausaha terlebih dahulu harus melakukan penelitian pemasaran dengan menggunakan sistem informasi pemasaran yang memadai berdasarkan analisis dan prediksi apakah bisnis yang dirintis atau dikembangkan memiliki peluang pasar yang memadai ataukah tidak. Yang kedua, analisis aspek produksi atau operasi. Beberapa unsur dari aspek produksi atau operasi yang harus dianalisis adalah yang pertama, lokasi operasi, yang kedua, volume operasi, yang ketiga, mesin dan peralatan, yang keempat, bahan baku dan bahan penolong, yang kelima, tenaga kerja. Berikutnya, analisis aspek manajemen. Dalam menganalisis aspek-aspek manajemen, terdapat beberapa unsur yang harus dianalisis seperti yang pertama, kepemilikan, yang kedua, organisasi, yang ketiga, tim manajemen, yang keempat, karyawan. Berikutnya, analisis aspek keuangan. Analisis keuangan meliputi komponen-komponen sebagai berikut. Yang pertama, kebutuhan dana, yang kedua, sumber dana, yang ketiga, proyeksi neraca, dan yang keempat, proyeksi laba rugi. Terima kasih.